Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pemirsa, Sobahul Khair, Sobahas Surur, selamat pagi, semoga berbahagia dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan topik tentang masalah Arkanul Iman. Arkanul Iman adalah kata lain dari rukun-rukun iman yang merupakan pondasi dasar daripada keimanan seorang muslim. Ada 6 perkara dari rukun iman yang wajib kita imani. Yang pertama adalah kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala yang esa, yang tunggal. Esa secara zatnya, esa secara sifatnya, dan esa secara af'al atau secara perbuatan. Apa yang dimaksud dengan esa secara zatnya? Allah Subhanahu wa taala itu bukan merupakan bentuk zat padat, bukan juga cair, dan bukan juga gas. Tetapi zatnya Allah ada, wujudnya ada, dan wajib kita mengimani dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran dikatakan, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil ulil albab. Adanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, itu pertanda bagi orang yang berakal. Jadi adanya Allah, zatnya Allah wajib adanya. Di dalam sabda baginda Rasulullah SAW yang disampaikan bahwa kita tidak boleh memikirkan zatnya Allah, tetapi kita pandangkan, ya, kita pandangi hasil ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatihi. Tafakkaru fi khalqillah, pikirkan olehmu, kata Nabi. Ciptaan Allah kita pandangi, laut bebas, saat sunrise, saat sunset, itu indah. Ciptaan Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Kita lihat pegunungan, sejauh mata memandang, kita lihat lagi padang pasir yang luas. Kita lihat lagi air terjun, ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan keajaiban. Ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu kita boleh melihat. Diperintahkan oleh baginda Rasulullah untuk melihat sampai ke ujung dunia dimanapun itu berada. Tapi kita jangan pikirkan zatnya Allah, karena kemampuan otak kita, ya, belum sampai untuk sampai pemikiran kita kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita yakini Allah Subhanahu wa taala itu ada. Kemudian yang kedua, esa secara sifat. Sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib dan mustahil itu kita sama-sama kita ketahui ada 20 sifat wajib bagi Allah dan 20 sifat mustahil bagi Allah. Contohnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat kudrat dan iradat, punya kuasa dan punya kehendak. Beda sekali dengan sifat manusia. Sifat manusia berkehendak, berkuasa, ada batasannya. Terbatas. Entah itu terbatas dengan waktu, entah itu terbatas dengan umur. Raja sekalipun, ratu sekalipun memerintah suatu negara, itu ada batasannya. Seseorang memangku jabatan di kantor, di pemerintahan, tentunya pasti akan berakhir pada waktunya. Nah, ini adalah kudrat iradat manusia. Tapi kalau kudrat iradatnya Allah, kuasanya Allah, kehendaknya Allah,
punya sifat kudrat dan iradat. Manusia kuasanya Allah terbatas, tetapi Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. Dia gampang saja untuk menjadikan segala sesuatu. Kun fayakun, jadilah, maka jadi apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda banget dengan kuasa kehendaknya manusia, kehendak makhluknya. Kekuasaan Allah begitu hebat. Dialah yang maha kuasa di jagat raya ini. Dia bisa jadikan apa saja. Dia bisa tentukan saja. Dia berkuasa sampai kapanpun, tidak ada batasannya. Itu sifatnya Allah. Berbeda dengan sifat makhluknya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir. Esanya secara af'al. Esa secara perbuatan. Yaitu perbuatan Allah Subhanahu wa taala berbeda sekali dengan perbuatan makhluknya. Kita sebagai makhluk manusia butuh makan, minum, butuh tidur. Ya, gak ada pemirsa yang tidak butuh makan, tidak butuh tidur, tidak butuh minum. Gak kuat kita manusia. Kita puasa saja bulan Ramadan, menanti buka puasa. Ada pakai sahur segala. Kita gak kuat lah manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak tidur, tidak makan, tidak minum. Jadi perbuatannya Allah sangat berbeda dengan makhluk. Jadi esa secara zatnya, esa secara sifat, dan esa secara perbuatan. Itulah keesaan Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Katakanlah hai Muhammad bahwa Allah itu satu, esa. Pemirsa, kemudian yang kedua, apa yang menjadi rangkaian rukun iman yang kedua adalah kita percaya kepada malaikat. Malaikat itu adalah makhluk Allah yang taat beribadah kepada Allah. Terbuat dari nur cahaya. Diberikan akal tetapi tidak diberikan nafsu. Jadi tidak beranak pinak. Ya, seperti layak manusia. Tapi malaikat itu adalah makhluk Allah yang taat beribadah. Taat menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan dalam Al-Quranul Karim ada 10 malaikat dengan begitu banyak ceritanya. Beserta tugas-tugasnya yang kita sama-sama kita ketahui. Yang pertama adalah misalnya malaikat Jibril, tugasnya adalah menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Malaikat Israfil meniup sangkakala jika terjadi kiamat. Kemudian yang ketiga, malaikat Israel pencabut nyawa. Kemudian malaikat Mikail pemberi rezeki. Ya. Kemudian malaikat Munkar wa Nakir adalah malaikat yang bertanya dalam kubur kepada manusia, "Man rabbuka? Man nabiyuka? Ma imamuka?" Itu yang ditanya oleh malaikat Munkar wa Nakir. Kemudian Rakib dan Atid, itu malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruknya manusia selama kehidupan di dunia. Dan yang terakhir adalah malaikat Malik dan Ridwan, malaikat penjaga neraka dan malaikat penjaga syurganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 10 malaikat yang terkenal yang diceritakan di dalam Al-Quranul Karim. Pemirsa, berikutnya. Yang ketiga adalah percaya kita kepada kitab-kitab Allah. Allah menurunkan kitab di dunia itu ada 4. Ada kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Injil kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quranul Karim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 4 kita percaya wajib. 3 sudah tidak diketemukan orsinilnya. Tapi 1 Al-Quranul Karim hingga nanti di hari kiamat Allah yang akan menentukan. Pemirsa, kemudian yang keempat, kita percaya kepada Nabi dan Rasul. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim telah menurunkan Nabi dan Rasul itu ada 25. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian juga Allah menurunkan Nabi ya, yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk dirinya sendiri. Tapi kalau Rasul diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya dan disampaikan kepada umatnya. Nabi dan Rasul itu berjumlah 25 orang dari Adam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau sudah menjadi nabi belum tentu menjadi rasul.
Kalau sudah menjadi rasul, sudah pasti menjadi nabi. Ada beberapa nabi yang diceritakan dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada nabi, seperti Nabi Khidir, itu seorang nabi. Ya, Nabi Yusa alaihissalam itu seorang nabi saja. Nabi Daniel, Nabi Sis, Nabi Samuel, itu nama-nama nabi. Dia beri wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk dirinya sendiri. Kita percayai semua tampak tilasnya mereka ada di Jazirah Arab. Ya, mereka berada di sana yang diceritakan dalam Al-Quranul Karim. Pemirsa, kemudian yang kelima dari arkanul iman ini adalah percaya kita kepada yaumil kiamah, hari kiamat. Pasti datang hari kiamat, cepat atau lambat, suka atau tidak suka, hari kiamat itu adalah haknya Allah. Kita imani akan datang hari kiamat. Dalam Al-Quranul Karim, apabila diperintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala, maka terjadilah kiamat. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Jadi apabila bumi diguncang dengan seguncang-guncangnya, berapa miliar mungkin skala Richter terjadi gempa bumi, hancurlah bumi beserta alam sekitarnya, alam semesta, dan juga isinya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kekuasaan Allah hari kiamat nanti. Sekarang sudah akhir zaman, Nabi kita Muhammad SAW sudah wafat berapa abad yang silam. Kemudian juga kita sudah akhir zaman, berarti tinggal menunggu datangnya hari kiamat saja. Maka persiapkanlah diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat baik kita selama hidup kita, yang insya Allah kita akan tanam di dunia ini dan kita akan panen nanti di akhirat, di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ini kita percaya. Banyak cerita-cerita, banyak kisah-kisah hari kiamat yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, mengenai surga, mengenai neraka dalam Al-Quran. Kita imani karena kita percaya dengan adanya hari kiamat. Kemudian yang keenam dari arkanul iman yang terakhir, itu adalah percaya kepada qada dan qadar, takdir dan nasib. Takdir dan nasib semua itu adalah sunnatullah, ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tetapi kalau takdir itu kita tidak bisa hindarkan, kita tidak bisa hindari daripada takdirnya Allah. Kita lari dari takdir, kita tidak akan bisa. Tapi kalau nasib itu keputusan Allah yang masih bisa kita rubah. Dalam Al-Quranul Karim dikatakan, Allahu la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum, suatu hamba, jika hamba itu tidak akan merubah nasibnya sendiri. Takdir, contohnya misalnya ajal, umur, ya, kelahiran, kematian, itu adalah takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa menolak takdir. Tidak ada yang bisa lari dari takdir. Tidak ada bisa orang yang menghindari dari takdir. Ya, karena itu adalah keputusan Allah yang punya hak kepada diri kita masing-masing. Ya. Kemudian nasib. Nasib juga keputusan Allah tapi masih bisa kita rubah. Contohnya miskin, kaya, itu adalah nasib. Ya. Jadi kalau kita kepingin hidup kita tidak miskin berlama-lama, kita banyaklah berikhtiar, banyaklah berdoa, banyaklah kita beribadah, banyaklah kita menjemput rezeki, berusaha yang Allah telah berikan kepada makhluk yang ada di muka bumi ini. Karena ini adalah bagian dari nasib. Pintar, bodoh, ya, itu juga nasib. Kalau kita kepingin merubah hidup kita menjadi pintar, tuntutlah ilmu. Karena kata Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilallah. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat sampai mati. Jadi gak ada batasan kita untuk belajar. Tua, muda, nenek, kakek, semua kita menuntut ilmu. Ya, karena itu adalah kewajiban kita seorang muslim. Utlubul ilma minal lahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan kita pertama lahir sampai ke masuk liang lahat. Berhentilah kita menuntut ilmu. Karena itu adalah kita kepingin menjadi manusia yang berguna, bermanfaat. Manusia yang cerdas. Manusia yang beribadah, ahli beribadah. Itulah yang diinginkan oleh Allah dan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan insya Allah 6
tahapan dari rukun iman ini. Kita mengimani segala-galanya karena ini adalah basic, ya, yang esensial dari keimanan seorang muslim. Kita percayai rukun iman yang 6 perkara ini. Mudah-mudahan insya Allah telah melekat dalam hati sanubari kita. Mudah-mudahan insya Allah selalu kita dalam ridhonya Allah dan ridhonya baginda Nabi kita Muhammad SAW. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.